semuanya, selamat datang di podcast mini kami dengan aku Sofina dan aku Dewi. Jadi kali ini kita bakal ngobrol santai nih. Tapi juga meskipun ngobrol santai itu tetap bermakna banget. Karena kita bakal ngobrolin hal yang deket banget sama kita. Apa yaitu tuh? tentang bimbingan dan konseling alias BK. Nah, tema yang bakal kita bawa kali ini juga menarik banget nih. Temanya itu yaitu BK, ruang tumbuh, bukan ruang bermasalah. Karena jujur aja masih banyak orang-orang yang salah paham nih soal BK. Iya bener banget. Masih sering banget ada yang beranggapan bahwa BK itu cuma buat anak-anak yang bermasalah. Padahal sebenarnya kalau kita cari tahu lebih dalam nih, layanan BK itu justru bisa buat semua murid. Bahkan murid-murid yang gak punya masalah sekalipun, itu mereka tetap perlu layanan BK. Kenapa? Karena BK itu ruang buat membantu siswa supaya mereka tuh bisa lebih mengenali dirinya sendiri, membantu mereka untuk berkembang, dan juga bisa membantu mereka untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Begitu, bener banget sih. Jadi di obrolan kali ini kita bakal bahas gimana caranya kita untuk membuat BK itu menjadi lebih hidup dan lebih nyata. Bukan sekedar formalitas atau tempat keluhan semata. Ngomong-ngomong Deo, kalau kita lihat dari lapangan sendiri, tantangan BK tuh apa aja sih? Nah, kalau ngomongin soal praktiknya di sekolah ya, tantangan BK tuh masih banyak banget. Mulai dari waktu yang terbatas, dukungan sekolah yang belum maksimal, bahkan masih banyak siswa yang takut kalau misal mereka tuh dipanggil guru BK. Jadi ketika siswa itu dipanggil guru BK, mereka tuh langsung takut gitu. Mereka tuh langsung mikir kayak, kenapa ya aku dipanggil guru BK? Apa aku lagi bermasalah? Apakah aku buat kesalahan gitu? Nah, stigma itu tuh yang mau kita ubah. Masih banyak anak-anak atau murid-murid yang beranggapan kalau mereka itu dipanggil oleh guru BK, berarti mereka itu bermasalah. Padahal mah itu nggak benar, itu salah. Ya. BK itu tempat buat ngobrol, refleksi, dan juga dapat bimbingan. Konselor itu bukan hakim, tapi pendamping. Harusnya siswa ngerasa aman, bukan terintimidasi. Tapi Dew, menurutmu kenapa sih hal-hal kayak gitu masih sering terjadi? Nah, menurut aku sendiri ya hal tersebut tuh masih sering terjadi. Itu karena dukungan sistemnya tuh belum kuat. Jadi tuh contohnya kayak guru BK nih udah membuat atau menyediakan program yang keren banget nih. Tapi kayak kepala sekolah atau bahkan guru-guru lainnya itu masih belum paham akan pentingnya layanan BK tersebut. Jadi pada akhirnya guru BK itu bekerja sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun. Padahal sih BK itu sulit ya untuk bekerja sendiri gitu. Kalau coba aja kalau guru lain mengerti tentang BK ini, mereka pasti bisa bantu deteksi dini siswa-siswa yang butuh dukungan. Baru deh kelihatan BK itu bukan sekedar pelengkap administrasi, tapi juga kebutuhan sekolah yang sangat penting. Nah, ngomong-ngomong tentang tantangan nih, aku jadi kepikiran, gimana sih biar BK itu biar bisa terasa lebih hidup di sekolah? Nah, aku tuh juga sering banget kepikiran soal itu. Nanti kalau misal aku udah jadi guru BK nih, aku mau bikin program kayak BK Hangout namanya. Jadi itu kayak sesi santai ngobrol bareng siswa. Jadi ngobrolin tentang hal-hal yang mereka rasain. Jadi tapi meskipun ngobrolnya itu tetap santai gitu, itu tetap mengarah ke pengembangan dirinya. Jadi itu nanti suasana itu kayak seakan-akan lagi berdiskusi gitu. Jadi lebih santai, menyenangkan, dan juga menarik. Gitu ya. Ya, kalau kamu sendiri gimana, So? Aku sendiri ya. Kalau kamu tadi BK Hangout ya. Kalau aku mungkin lebih mengarah ke hal-hal yang berbau digital nih. Aku bakal bikin konten-konten BK di media sosial sekolah kayak konten tips belajar, journaling, atau mini-mini podcast kayak yang kita lakuin sekarang. Biar BK itu terasa lebih dekat dengan siswa. Zaman sekarang yang lebih melek terhadap teknologi, cocok buat kita yang Gen Z dan juga Gen Alpha yang bakal kita ajar nantinya. Iya itu juga keren banget sih, aku juga setuju. Nah jadi siswa itu datang ke kita atau ke guru BK itu bukan karena mereka bermasalah aja, tapi juga karena mereka pengen tumbuh dan berkembang. BK yang hidup itu kan bukan cuman BK yang sibuk ngurusin data-data aja kan, tapi juga guru BK yang benar-benar hadir di antara para siswa dan juga bisa menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman di antara siswanya. Nah, tapi kan buat mewujudkan hal itu kan nggak bisa kalau cuman guru BK sendiri kan, Ya, bener banget. Nah, menurut kamu penting nggak sih kalau kita
kolaborasi gitu dalam dunia BK ini? Jawabannya itu penting banget. Kita, BK, nggak bisa jalan sendirian tanpa dukungan dari pihak-pihak lain. Mulai dari kepala sekolah, guru mapel, guru wali kelas, ataupun pokoknya semuanya deh punya peran. Nah, kolaborasi bisa bikin program BK jadi lebih luas dan juga berdampak lebih nyata. Kalau bisa kita gandeng juga tuh psikolog-psikolog atau lembaga sosial biar programnya itu bisa jadi makin kuat. Iya ya, bener banget. Oh ya, ngomong-ngomong gak kerasa kita udah banyak juga nih ngobrolin tentang Sudah BK. banyak ya kita ngobrolnya. Iya. Jadi kalau kita rangkum-rangkum nih, intinya itu cuma satu. Apa tuh? BK itu bukan ruang untuk menghukum, tapi ruang untuk tumbuh. Bukan tempat untuk mengeluh, tapi tempat untuk mengenali diri dan lebih berkembang. Dan tugas kita sebagai calon guru BK adalah kita membuktikan bahwa BK itu benar-benar penting banget. Jadi bukan sekedar formalitas, tapi kebutuhan nyata di sekolah. Karena setiap siswa layak punya ruang aman buat jadi versi terbaik dari dirinya masing-masing. Dan ruang itu namanya BK. Nah, jadi mulai sekarang, ayo kita ubah stigma tersebut tadi. Datang ke BK bukan tanda kita bermasalah, tapi tanda kita peduli pada diri kita sendiri. Karena seperti yang kami percaya, BK bukan ruang keluh, tapi ruang untuk tumbuh. Dadah!